Bara perseteruan Nikita Mirzani dengan pihak Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution kian membara. Ketika Rasman mendampingi Fadel kemarin untuk memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Pasalnya, usai Fadel di BAP oleh penyidik dengan suara lantang, Rasman pun menantang Nikita Mirzani dan kakaknya Edwin untuk bertemu dengan Fadel seperti tantangan mereka sebelumnya. Namun, keduanya pun tidak juga muncul. Rasman pun juga menanggapi laporan polisi Nikita Mirzani 2 hari lalu atas dirinya dan tim kuasa hukumnya terkait data pribadi Loli. Ia pun menyinggung sikap Nikita Mirzani yang diduga telah menelantarkan anaknya selama 2 tahun. Seperti apa pula Fadel menjawab pertanyaan penyidik kemarin, hingga ia pun masih sempat menunjukkan aksi dance-nya di hadapan awak media. Benarkah Fadel pun juga membantah sebuah tuduhan Nikita dan justru menilainya sebagai sebuah fitnah semata atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian memanas perseteruan Nikita Mirzani dengan pihak Fadel Bajideh selaku terlapor dalam kasus yang dipolisikan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan meminta Loli melakukan aborsi. Kemarin, Rasman yang hadir untuk mendampingi Fadel memenuhi panggilan penyidik dengan tegas menantang Nikita Mirzani dan kakaknya Edwin untuk bertemu. Rasman terlihat begitu geram karena perkataan Nikita dan juga kakaknya yang bilang ingin bertemu dengan Fadel. Namun saat ia datang justru mereka pun tidak muncul. Menghadapi tuduhan Nikita, Rasman pun mengaku tidak gentar karena bagi mereka hukum di Indonesia saat ini pun masih tegak lurus. Di sisi lain, Nikita pun sampai mengunggah komentarnya terkait pemeriksaan Fadel kemarin dan mempertanyakan mengapa Fadel sampai membawa seluruh anggota keluarganya, padahal hanya untuk menjalani BAP di Polres Metro Jakarta Selatan. Melalui tim hukum yang saya pimpin, menantang NM untuk datang, membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi. Mana batang hidungmu? Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer. Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta kelas. Poin yang kedua, saudara Edwin. Edwin ya? Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu, saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan pingin ketemu dengan Fadel Al-Fajar Bajideh. Sekarang saya di sini, kau di mana, Edwin? Datang sini. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik. Apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun, dan saya percaya Polri presisi untuk ini.
tuh bingung ya? Cuma BAP doang klarifikasi. Lu bawa itu satu keluarga lu udah kayak cacar, tau gak? Nempel melulu cacar, lu tau gak? Cacar kayak Fadel yang jelek banget itu ya. Hidup lagi. Udah kayak cacar, nempel di mana-mana, ikut di mana-mana. Nyusahin lo, tau gak? Di hadapan awak media, Fadel mengakui bahwa saat ia diperiksa oleh penyidik, semuanya pun berjalan lancar dan ia pun bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan juga tenang dan sesuai fakta yang ia ketahui. Meski pertanyaan penyidik sangat banyak, sekitar 33 pertanyaan. Fadel pun yakin jika ia bisa lepas dari jerat hukum atas laporan polisi Nikita Mirzani. Di mata Fadel, semua yang dituduhkan atas dirinya itu adalah sebuah fitnah. Terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gue grogi nih, banyak banget kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gue, yang gue kasih hiburan dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama penyidik? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya Cukup. Saya tidak mau klien kami salah ngomong. Oke, cukup ya. Kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Kalau yang gue tangkep ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Menanggapi aksi Nikita Mirzani yang sudah membuat laporan polisi atas Rasman, tim kuasa hukumnya, serta Fadel ke Polres Metro Jaya dengan tuduhan membocorkan data pribadi anak di bawah umur. Justru, Rasman menyinggung sikap Nikita Mirzani selama ini yang diduga telah melantarkan Lora anaknya selama beberapa tahun. Hal tersebut membuat Rasman bertanya-tanya, mengapa kini sikap Nikita Mirzani tiba-tiba saja membela Laura putrinya? Dan menurut Rasman, sikap Nikita tersebut bisa masuk ke pasal penelantaran anak. Kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun, membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu, setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303, gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu, tolong dilihat secara jernih. NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin 1. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini. Kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik.
akan digelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan sok ngajari kami. Mengejutkan. Dengan tegas, Rasman Arif Nasution menantang Nikita Mirzani dan kakaknya Edwin untuk bertemu. Lantas, seperti apa bentuk dukungan para sahabat Nikita Mirzani seperti Yolo Ine dan juga Dr. Oki? Benarkah kemarin mereka pun juga hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Fadel? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Tiga orang dekat Nikita Mirzani, Yolo Ine, Dr. Oki, dan juga Mail kemarin juga terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bertepatan dengan hadirnya Fadel Bajide sebagai terlapor dari kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani dengan korbannya adalah Loli. Ketiganya pun mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk bertemu Fadel. Kehadiran mereka di sana lantaran ingin bertemu dengan Fadel dan juga memberikan dukungan. Bahkan, Dr. Oki pun juga membawa beberapa paket skincare untuk diberikan kepada Fadel. Pemberian tersebut tampaknya bentuk sindiran Dr. Oki kepada Fadel yang pada pekan lalu absen untuk memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit dan juga tanpa surat keterangan sakit dari dokter. Karena itu, Dr. Oki pun menduga bahwa absennya Fadel ketika itu lebih karena merasa insecure. Sehingga dengan memakai skincare pemberiannya, diharapkan Fadel pun tidak insecure lagi jika dipanggil polisi lagi nantinya. Ini salah satu bentuk support kami ke Nikita ya untuk di kasus ini, dan bentuk support kami juga ke Fadel untuk membuktikan bahwa Fadel kamu sendiri, itu aja. Gitu. Terus juga saya datang hari ini khususnya juga tadi mau mengantarkan skincare buat Bu Nurma ya. Tadi juga Bu Nurma juga rupanya pasiennya saya di Klinik Kemang. Terus juga saya kasih juga skincare buat Fadel. Kenapa kok dikasih skincare, Dok? Karena minggu kemarin kan Fadelnya nggak datang ke Polres Jakarta Selatan. Mungkin yang saya tahunya dianya nggak datang karena sakit, tapi kok nggak ada surat sakit. Mungkin bukan sakit atau karena insecure. Nah, maka dari itu supaya dia kalau ada pemanggilan ataupun ke depannya biar nggak insecure, saya kasihlah skincare hari ini. Selain itu, Dr. Oki juga mengungkapkan bahwa mereka datang bertiga untuk memberikan support ke Nikita dan juga memberikan support untuk Fadel, serta membuktikan bahwa Fadel tidak sendirian. Dr. Oki juga mengungkapkan bahwa keinginannya untuk datang ke Polres Metro Jakarta Selatan lantaran ingin bertemu dengan Fadel. Namun, keinginannya tersebut tidak bisa terpenuhi lantaran Fadel masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Namun, karena Nikita sedang ada urusan hingga berhalangan hadir, maka Nikita pun mengutus mereka bertiga untuk hadir di Polres Jakarta Selatan untuk bertemu Fadel. Diwakilin sama Bang Rasman, diserahkan ke Bang Rasman karena Fadel masih dalam tahap untuk pemeriksaan, jadi nggak mau mengganggu polisi supaya pemeriksaan lebih cepat, jadi saya titipin ke Bang Rasman. Ada obrolan apa aja, Dok, dengan tadi? Diterima dengan baik. Diterima dengan baik, Bang Rasman baik. Saya bilang, iya, Bang Rasman makin ganteng, saya bilang kayak gitu. Gagah ya ternyata Rasman. Iya. Gimana kayak Gagah. Dokter Oki, kita bicara soal konteks komunikasi juga nggak sih sama Kak Niki, kalian bertiga bakalan datang ke sini? Tahu, karena beliau lagi ada urusan, maka dari itu dia mengutus kami datang ke sini. Ada pesan apa dari Kak Niki? Pesan dari Niki? Aduh, berat kalau mau bilang kasih pesan, pokoknya gitu aja. Nah, Niki tadi bilang have fun. Iya, kayak gitu. Pokoknya dia cuma lucu aja saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan dia.
Dibilang kecewa ya, ngapain kecewa sama dia? Dia siapa? Aku tidak kenal. Kemarin mau ngomong, siapa tahu mau ngomong, gue makan. Aku mau ngomong, oh ya udah, aku cuma mau nyampein ya udah intinya, jangan gila-gila validasi mulu. Kalau misalnya emang lu bener, lu buktiin, kan katanya lu lah. Kemarin, 3 orang sahabat Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk bertemu Fadel. Namun, hanya bisa bertemu Rasman. Di sisi lain, seperti apa pula pernyataan tegas kuasa hukum Nikita terkait restoratif justice yang terus digaungkan oleh Rasman untuk menyelesaikan persoalan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Menanggapi langkah restoratif justice yang terus digaungkan oleh pihak Fadel Bajide melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, ditanggapi dengan tegas oleh pihak Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita menilai rencana restoratif justice dari pihak Rasman seperti sebuah mimpi di siang bolong yang mustahil untuk dilakukan. Karena kasus yang kini dilaporkan Nikita Mirzani adalah kasus pidana terhadap anak di bawah umur. Sementara, restoratif justice yang mengacu pada peraturan Kapolri yang paling penting adalah mengembalikan keadaan korban seperti semula. Dalam kasus yang dilaporkan Nikita, bagaimana caranya mengembalikan keadaan Loli ke semula, padahal Fadel pun diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan memaksa Loli untuk melakukan aborsi. Lantas, bagaimanakah Fadel mengembalikan itu semua jika menempuh langkah restoratif justice? Dan di sisi lain, untuk menempuh langkah tersebut, berarti pihak Fadel pun mengakui dugaan kejahatannya terhadap Loli. Mimpi itu, kalau mimpi yang lain aja. Kan banyak kita mohon mimpi, tapi ini mimpi yang sudah mustahil. Jadi gini, kan selalu berbicara restoratif justice, itu peraturan Kapolri. Seingat saya nomor 8 kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, lupa saya. Di dalam peraturan tersebut yang paling penting itu mengembalikan dalam keadaan semula korban. Bagaimana caranya? Makanya saya bilang ini bukan kasus penipuan, bukan kasus harta benda di mana kalau orang dilaporkan melakukan penipuan misalnya 5 miliar. Ya dalam proses, oke, saya mengembalikan itu keadaannya menjadi keadaan semula, kembali menjadi keadaan semula karena uangnya udah kembali. Dalam perkara ini saya mau bertanya dengan Anda, ini perkara apa? Ini jelas perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Pasalnya ada, ancamannya ada, maksimal 15 tahun. Jadi jangan bermimpi dalam persoalan ini untuk bertemu dengan Nikita Mirzani, membahas, menyelesaikan persoalan ini di luar hukum. Mustahil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.